Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni dengan NIM A1J1 18034 dan saya berasal dari kelompok 6. Video ini merupakan tugas laporan dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampuh oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dan asisten pembimbing yaitu Kakisan Muhammad dengan judul Praktikum Sistem Digestiva atau Sistem Pencernaan. Berikut kita mulai videonya. Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Enzim dihasilkan oleh organ pencernaan dan jenisnya tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna oleh tubuh. Zat makanan yang dicerna akan diserap oleh tubuh dalam bentuk yang lebih sederhana. Proses pencernaan makanan pada tubuh manusia dapat dibedakan atas dua macam, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan secara mekanik yaitu proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus. Pada manusia dan mamalia, umumnya proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi. Titik pencernaan kimiawi atau enzimatis yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Di dalam sistem pencernaan terdapat alat-alat pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Yang pertama yaitu ada yang biasa disebut dengan mulut atau cavum oris. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ini adalah gambar daripada mekanisme pencernaan pada manusia. Yang pertama tadi yaitu mulut atau cavum oris. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pada bagian ini juga terdapat gigi lidah dan kelenjar ludah. Di dalam mulut terdapat gigi. Gigi merupakan alat pencernaan yang bertugas secara mekanik. Yang kedua, di dalam mulut ada yang disebut dengan lidah. Lidah ini merupakan organ yang terletak di dasar mulut yang kaya akan otot yang berfungsi mengaduk makanan, membantu proses penelan makanan sebagai alat atau organ pengecap, dan membantu membersihkan rongga mulut dan lain sebagainya. Yang ketiga, di dalam mulut ini terdapat pula namanya kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini menghasilkan air liur atau air ludah yang bersifat pekat, yang licin, berfungsi untuk mempermudah proses penelanan dan pencernaan makanan, melindungi selaput mulut, dan mencerna makanan secara kimiawi. Yang kedua, dalam organ pencernaan ini ada yang disebut dengan faring. Ini adalah faring, merupakan organ kedua daripada sistem pencernaan. Faring merupakan organ penghubung antara rongga mulut dengan rongga kerongkongan atau esofagus. Makanan yang telah dicerna akan masuk ke kerongkongan melalui proses deglutisi melewati faring. Faring juga ini merupakan pertemuan antara traktus digestivus dengan saluran respirasi. Disebut juga sebagai pangkal esofagus. Di bagian dalam faring terdapat amandel atau tonsil yang merupakan kumpulan kelenjar limfa yang mengandung limfosit. Yang ketiga pada sistem pencernaan ini yaitu ada yang disebut dengan kerongkongan. Ini adalah kita lihat pada gambar kerongkongan atau esofagus.
Kerongkongan atau esophagus ini adalah tabung berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut dalam lambung atau ventriculus dengan panjang sekitar 20 sampai 25 cm. Titik makanan berjalan melalui esophagus dengan menggunakan proses peristaltik. Dinding kerongkongan atau esophagus ini terdiri atas 3 lapisan, yaitu tunika mukosa, tunika submukosa, dan tunika muscularis. Pada esophagus juga terdapat gerakan melanyang, disebut gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot dinding saluran pencernaan yang berupa gerakan kembang kempis atau gerak meremas-remas makanan dalam tubuh dalam bentuk bolus dan akan mendorong lobus menuju ke lambung. Organ yang keempat pada sistem pencernaan ada yang disebut dengan lambung. Ini adalah lambung. Lambung atau ventriculus merupakan organ kantung besar yang terletak di rongga perut agak kiri. Titik dinding lambung tersusun menjadi 4 lapisan, yaitu lapisan peritoneal atau lapisan serosa, merupakan lapisan yang terluar dari ventriculus yang berfungsi sebagai lapisan pelindung perut. Yang kedua, lapisan berotot, terdiri dari kardiat, fundus, dan pylorus. Yang ketiga, lapisan submukosa. Lapisan ini terdapat pembuluh darah, arteri, dan vena yang dapat menyalurkan nutrisi dan oksigen ke sel-sel perut. Yang keempat, ada yang disebut lapisan mukosa. Lapisan ini berfungsi menyimpan makanan dalam kurun waktu 2-5 jam, mengaduk makanan dan mencerna makanan dengan bantuan enzim. Pada lambung ada beberapa enzim yang dihasilkan, yaitu HCl, renin, pepsinogen, lipase, hormon gastrin, dan lir. Yang kelima, organ pencernaan ada yang disebut dengan usus halus. Ada yang disebut dengan usus halus. Usus halus ini merupakan saluran panjang yang sekitar 8,25 meter dan dibagi menjadi: yang pertama, duodenum atau usus 12 jari, merupakan usus halus yang berbatasan dengan ventriculus. Yang kedua, ada jejunum atau usus kosong, merupakan usus halus yang berbatasan langsung dengan duodenum dan ileum. Yang keenam, ada yang disebut dengan kelenjar pankreas, terletak dekat ventriculus atau rongga perut sebelah kiri, yaitu di antara duodenum dan limfa, titik dengan panjang sekitar 15 cm dan lebar 5 cm. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin, juga menghasilkan beta pankreas yang banyak mengandung enzim seperti amilopsin, lipase, tripsinogen, dan karbohidrase. Yang ketujuh, ada yang disebut dengan hati atau hepar. Habi masuk dalam alat dalam sistem pencernaan karena merupakan kelenjar pencernaan yang terbesar dalam tubuh dengan berat sekitar 2 kg dan berwarna kemerahan, terletak di rongga perut sebelah kanan. Empedu menghasilkan zat warna empedu, yaitu bilirubin. Empedu yang berfungsi untuk mengemulsikan atau memecahkan lemak dan membunuh kuman-kuman dalam saluran pencernaan. Yang terakhir, ada yang disebut dengan usus besar, merupakan saluran panjang dengan permukaan dinding yang mengalami penyempitan dan penonjolan serta tersusun dari usus halus. Bagian-bagian dari usus besar yaitu ada sekum, usus buntu, usus tebal, dan usus tebal atau kolon. Yang terakhir ada yang disebut dengan anus, merupakan lubang pada ujung saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar atau udara luar, terletak di dasar pelvis. Di anus terdapat proses pengolahan fase melalui anus disebut devaksasi. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.